Podcast. Selamat pagi, siang, rakyat digital. Oke, malam hari ini gue gak bikin naskah sama sekali. Tadi juga ada suara motor lewat ya, soalnya gue biarin pintunya kebuka. Ini kayak termasuk podcast banyak omong yang istilahnya gue bodo amat ya. Soalnya ini gue bener-bener gimana ya, pengen ngebahas suatu permasalahan yang selalu jadi pikiran gue. Jadi itu gimana ya, kenapa gue gak bikin teks ya, gara-gara ini cuma pengen bacot aja sih gue intinya. Jadi itu gimana ya, kadang-kadang tuh gue ada masa-masa di saat gue tuh kayak orang mental illness yang sok-sok penyakitan pikiran, punya banyak masalah tapi gue tuh gak punya. Istilahnya gue tuh pengen ngelakuin sesuatu tapi gue gak mau usaha dan akhirnya membuat banyak alasan. Gue sering banget sih kayak gitu, kayak contohnya kuliah. Gue kuliah di jurusan ini tapi gue gak srek, kadang-kadang gue nyerah. Dan akhirnya gue menempatkan diri gue, gue salah masuk jurusan, gue kayaknya salah ngambil langkah dah. Tapi sebenarnya di kehidupan ya, menurut gue kita semua nih, lo gue tuh gak pernah ngambil kesalahan, tapi proses lo yang salah. Kalau udah ngambil satu keputusan, apalagi kalau lu udah pikir matang-matang ya, istilahnya kalau lu tiba-tiba di tengah jalan lu bilang lu salah ngambil keputusan, berarti lu udah mentok ngadepin masalah itu dan nggak mau berusaha untuk keluar dari masalah itu. Dan ini emang tambihan namanya nasihat buat diri gue sendiri juga sih. Soalnya gue juga begitu dan ya gimana ya, kayak kadang-kadang tuh gue gue nggak peduli lah. Apaan sih mereka yang gak peduli sama gue. Kadang-kadang gue juga mikir, orang tua gue kayaknya gak pernah nanya-nanya serius masalah apa-apa sama gue. Tapi ya dibalik itu kadang-kadang gue nyampe di titik gue menyadari, kok gue tolol amat ya, anjing banget sih gue. Kenapa gue berpikiran kayak gitu sih? Kayaknya gak pantas gue ngomong kayak gitu. Gak pantas gue, lu, semua, kita, lo, gue ngomong kayak gitu sama orang udah support kita setengah mati cuy. Banyak orang sekitar lu support lu setengah mati, bilang lu bagus, bilang lu keren, bilang lu wah ini mah kurang dikit, padahal masih banyak cuy. Cuma buat hati lu seneng doang biar lu gak nyerah. Seharusnya lu sadar sendiri lu kurangnya apa, gua kurangnya apa. Dan di situ baru kalau gue minta pendapat dan mereka mendukung, gue bakalan tahu banget di situ kalau anjir, masih banyak banget orang peduli sama gue. Dan inti dari omongan ini, gue pengen ngebahas algoritma kehidupan men. Algorithm of life. Jadi gimana ya, algoritma kehidupan tuh kayak gak terlalu jauh sama algoritma di YouTube, algoritma di Instagram, algoritma di podcast, algoritma di kerjaan, kantor, rumah sakit dan semuanya ya. Semuanya mencari suatu orang ternama cuy. Lu kalau gak ternama lu gak bisa apa-apa. Lu kalau gak ternama lu gak punya kekuatan. Lu kalau gak ternama lu nothing gitu di dunia tuh. Waduh, suara motor kenceng banget, knalpot. Dasar. Ya kayak gitu. Jadi berdasarkan gimana cara orang memandang kalian, kalau gue lebih tepatnya ngomong, algoritma kehidupan sekarang tuh gimana cara orang memandang kehidupan kalian, gimana kalian dilihat sama orang. Tapi sebenarnya seharusnya kalian menjadikan algoritma kehidupan tuh gimana caranya kalian, bagaimana diri kalian bisa tampil seadanya depan orang. Jadi kebanyakan orang gara-gara mikir, nanti dia ngelihat gue kayak gini, ntar gue gak ada teman lagi. Nanti dia ngelihat gue kayak gini, ntar gue dijauhin lagi. Nanti dia ngelihat gue kayak gini, ntar gue dibilang so asik lagi. Sebenarnya gak gitu cuy. Gimana caranya kalian menempatkan diri kalian diterima oleh masyarakat dan mereka bisa memahami diri kalian juga. Maka dari itu banyak-banyak namanya musyawarah dan konsultasi. Kalau itu bahasanya ketinggian sih. Banyak-banyak nongkrong cuy. Kalau kata gue mah nongkrong jangan asal nongkrong, ngerokok pulang, minum kopi pulang, nyapa-nyapa selesai pulang, main game, nolep pulang. Jangan kayak gitu cuy. Lu harus sering ngebahas kehidupan lu harus sering bahas kehidupan mereka. Jadi lu bisa mengenal satu sama lain, introspeksi diri. Dan dalam sini banget ya gue tekenin lagi, itu bisa jadi namanya toleransi cuy. Kalau lu udah tahu kehidupan mereka gimana nih, misalnya nih temen lu beda agama nih, contohnya gue Islam dan temen gue adalah satu orang Kristen.
gue nggak bisa bercanda semena-mena gue kalau gue tahu dia tuh gimana cuy orangnya. Jadi kalau gue sendiri gue melakukan pendekatan tuh kayak gimana ya, kayak misalnya tuh kalau di kelas gue suka banget tuh kalau misalnya kadang-kadang kalau siapa yang bisa gue tunjuk orangnya, gue lihat reaksinya, apa dia malu, apa dia apa sih overaktif, apa dia marah, gue ngeliat reaksinya di situ. Setelah gue tahu kalau dia orangnya asik gitu, bercanda tuh kayak nggak mikirin apa-apa, dia kayak santai aja. Kalau dia tahu caranya bedain bercanda sama serius, nah di situ lu bisa ngelakuin toleransi sesuai anjir, sesuai kodrat orang. Jadi gimana maksudnya nih? Jadi kayak gini maksudnya. Aduh gue nanya jawab sendiri. Jadi gini maksudnya. Jadi setiap orang punya toleransi masing-masing dan kemampuan mereka menerima. Jadi kalau lu mau baru mengenal orang sih, lebih tepatnya setelah baru pas lu mengenal baru orang, mengenal orang baru, mengenal orang baru itu ya. Lu tuh kayak gimana ya cuy? Lu kalau pengen bercanda lu harus tahu lah mereka tuh biasa bercandanya gimana biar lu nggak kelewat batas, biar lu kayak nggak disangka apaan sih lu soto banget tentang gua, dan kayak gitu cuy. Kita juga kadang-kadang gak suka diganggu kayak gitu, makanya kita jangan ganggu orang juga kayak gitu. Setelah lu tahu mereka kayak gitu, lama-kelamaan kalau lu udah akrab, kalau lu juga cocok sama orangnya, bakalan ada juga panggilan sayang kayak anjing, babi, tai, buros, kayak gitu sebagainya bakalan ada kayak gitu. Lu bakalan ada kata-kata julukan sendiri dan sebagainya lah. Itu mah walaupun kanak-kanakan ya, tapi itu yang melengkapi persahabatan lu, pertemanan lu, kekeluargaan lu, kayak gitu cuy. Ya kayak kata Uus nih, gue suka banget kutipan Uus tuh. Ketika lu punya teman nongkrong dan lu udah lulus misalnya nih, lu kuliah nih punya teman nongkrong, lu udah lulus kuliah 4 tahun lu gak ketemu, 5 tahun gak pernah nongkrong, chatan aja gak pernah cuy. Ketika lu datang ke tongkrongan dan kalau emang itu teman nongkrong lu yang asli dan dia nyambut lu, "Woi si anjing dateng," gak ada anjing yang sehangat itu. Oke, mungkin itu cukup aja dari gua. Jadi algoritma kehidupan adalah bagaimana cara kita membuat diri kita diterima di masyarakat. Cukup itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.